A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Syekh Nazim Qadsarusrahu, Syekh Nazim Al-Haqqani Qadsarusrahu berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, "Ya Muhammad, telah kuciptakan seluruh makhluk demi dirimu dan aku berikan semua itu kepadamu." Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuatan untuk melihat semua yang telah Ia ciptakan dengan semua cahaya dan nur mereka dan semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada makhluknya dan menghiasi mereka dengan atribut-atributnya, dengan cinta dan keindahan ilahinya. Nabi Muhammad SAW terkesima dan terpesona karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi beliau suatu hadiah berupa makhluk-makhluk seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apakah engkau bahagia dengan ciptaan-ciptaanku ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya wahai Tuhanku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuberikan mereka kepadamu sebagai amanah untuk engkau jaga, agar engkau bertanggung jawab atasnya dan untuk mengembalikan mereka kepadaku dalam keadaan seperti saat mereka kuberikan kepadamu." Nabi Muhammad SAW memandang mereka dengan penuh kegembiraan karena mereka begitu kemilau dengan cahaya-cahaya yang indah, dan beliau berkata, "Wahai Tuhanku, aku terima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah engkau terima?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ku terima, aku terima." Dan setelah beliau selesai menjawab untuk ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan beliau suatu kasyaf atau visi atau penglihatan spiritual akan dosa-dosa dan berbagai bentuk kesengsaraan, kegelapan dan kejahilan di mana mereka akan terjatuh ke dalamnya. Saat Nabi Muhammad SAW melihat hal ini, beliau kaget dan cemas, berpikir bagaimana beliau akan dapat mengembalikan mereka kepada Tuhannya dalam keadaan suci seperti keadaan awalnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kekasihku, inilah tanggung jawabmu. Engkau harus mengembalikan mereka kepadaku dalam keadaan suci seperti aku memberikan mereka kepadamu." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Tuhanku, tolong berikan padaku penolong-penolong untuk membantuku membersihkan mereka, untuk mensucikan ruh mereka, dan untuk membawa mereka dari kegelapan dan kejahilan menuju makom pengetahuan, untuk mensucikan ruh mereka dan untuk membawa mereka dari kegelapan dan kejahilan menuju makom pengetahuan, kesolehan, kedamaian dan cinta." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengaruniakan pada beliau suatu pemandangan atau kasyaf, di mana Ia memberitahukan kepada beliau bahwa di antara seluruh ciptaan itu Ia telah memilih untuk beliau 7.007 wali Naqsbandi. Ia berfirman, "Wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali-wali ini adalah wali-wali istimewa yang telah kuciptakan untuk menolongmu, menjaga agar ciptaan ini tetap suci. Di antara mereka terdapat 313 yang memiliki tingkatan tertinggi.
Maqam paling sempurna di hadirat ilahi. Mereka adalah pewaris rahasia dari 313 rasul-rasul. Kemudian kuberikan kepadamu 40 yang membawa kekuatan yang paling istimewa, dan mereka adalah tonggak-tonggak dari seluruh wali. Mereka akan menjadi guru dan syekh besar di masa mereka, dan mereka akan menjadi para pewaris dari rahasia hakikah. Di tangan para wali inilah setiap orang akan disembuhkan dari luka-lukanya, baik luka luar maupun luka dalam. Wali-wali ini akan mampu membawa seluruh umat dan seluruh makhluk ciptaan tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Setiap orang di antara mereka adalah gaus atau pemberi syafaat utama di zamannya. Di bawah mereka ada 5 orang kutub atau wali kutub spiritual. Nabi Muhammad SAW sangat bahagia dan beliau berkata, "Wahai Tuhanku, tolong berikan lagi bagiku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan padanya 124.000 wali, dan ia berfirman, wali-wali ini adalah pewaris dari 124.000 nabi. Setiap seorang wali adalah pewaris dari seorang nabi. Mereka pun akan di sana membantumu membersihkan umat ini. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang naik ke hadirat ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat beliau untuk mendengar suara seorang manusia. Suara itu adalah suara dari seorang sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memanggil seluruh wali-wali Naqsbandi yang 40 dan yang 313, yang 7007 beserta seluruh pengikut dan murid mereka dalam bentuk spiritual atau ruh mereka ke hadirat ilahi. Semuanya untuk menerima cahaya dan barokah yang istimewa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW yang kemudian memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memanggil 124.000 wali dari 40 thariqah lainnya beserta murid-murid mereka untuk diberikan cahaya di hadirat ilahi. Seluruh syekh mulai muncul di perkumpulan itu bersama seluruh murid mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memandang mereka dengan kekuatan dan cahaya kenabiannya, dan untuk mengangkat mereka semua ke makam siddiqin atau makam yang terpercaya dan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada para wali, kalian semua dan seluruh pengikut kalian akan menjadi bintang gemintang yang berkilauan di antara manusia untuk menyebarkan cahaya yang telah kuberikan pada kalian di pra-keabadian ke seluruh manusia di permukaan bumi. Maulana Syekh Nazim Qadsuruhu berkata, itu semua hanyalah satu di antara rahasia-rahasia yang telah dibuka tentang malam Mi'raj kepada qalbu para wali melalui periwayatan atau transmisi dari sanad emas thariqah Naqsbandi. Lebih banyak lagi kasyaf yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ada izin untuk membukanya. Malam itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan 50 kali sholat dalam sehari. Beliau meringkasnya menjadi 5 kali sholat dalam sehari atas nasihat Nabi Musa alaihissalam. Beliau kembali dari malam Isra Mi'raj, dan orang pertama yang mempercayai beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kafir sambil berharap untuk mempermainkan beliau, menanyakan pada beliau untuk melukiskan Yerusalem. Beliau melukiskannya dengan seluruh detailnya, dan orang-orang kafir dipermalukan. Siksaan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau semakin meningkat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan pada beliau kaum Ansor atau kaum penolong dari Madinah. Islam mulai tersebar pada suku-suku dari oasis kecil ini yang terletak tidak jauh dari Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izinnya bagi kaum mukmin untuk berhijrah ke Madinah.
rumah dari kaum Ansar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menginginkan untuk berhijrah, tetapi Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, jangan pergi dulu, tunggulah, dan mungkin engkau akan berhijrah bersamaku. Ada suatu kejadian amat penting yang akan terjadi. Nabi SAW meninggalkan Mekah di malam hari bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan meninggalkan di belakang beliau Ali radhiyallahu anhu untuk berpura-pura berperan sebagai beliau di tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan beliau berhenti untuk bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Nabiullah, jangan masuk dahulu, aku akan masuk terlebih dahulu. Dalam hatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, mungkin ada sesuatu yang berbahaya di dalam, dan ia memilih untuk menghadapinya lebih dahulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menemukan sebuah lubang di dalam gua itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam, dan ia sendiri menaruh telapak kakinya di atas lubang itu, menutupinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan menaruh kepala sucinya di pangkuan paha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seekor ular yang berada di dalam lubang tadi mulai menggigit kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencoba sekuat tenaga untuk tidak bergerak, sekalipun di dalam kesakitan yang amat sangat. Air mata mulai menetes dari matanya dan mengalir melalui pipinya. Setetes air mata itu terjatuh mengenai wajah suci Nabi Muhammad SAW. Saat inilah, sebagaimana disitir dalam Al-Quran, ia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Al-Quran suci 9:40 dalam kurung. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiullah, aku tidak bersedih, tetapi aku dalam kesakitan. Seekor ular tengah menggigit kakiku dan aku khawatir ia akan menggigitmu. Aku menangis karena hatiku terbakar demi dirimu dan demi keselamatanmu. Nabi SAW begitu bahagia dengan jawaban sahabat terkasihnya itu hingga beliau memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seluruh telapak tangan beliau Nabi SAW begitu bahagia dengan jawaban sahabat terkasihnya itu hingga beliau memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu, menaruh telapak tangan beliau di kalbu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menuangkan pengetahuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan pada beliau ke dalam kalbu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itulah beliau bersabda dalam sebuah hadis, apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan dalam kalbuku, aku tuangkan ke dalam kalbu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Grand Syekh kita Qadisruhu Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Qadisruhu berkata, selanjutnya Nabi SAW menaruh tangan beliau yang lain ke kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun segera sembuh. Kemudian beliau memerintahkan sang ular untuk keluar dan ular itu pun keluar, menggulung dirinya di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada ular tersebut, tak tahukah engkau bahwa daging seorang siddiqiyun itu diharamkan bagimu? Mengapa engkau memakan daging sahabatku? Ular itu menjawab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang murni dan fasih, wahai Nabiullah, tidakkah semua ciptaan diciptakan demi dirimu dan demi cintamu? Wahai Nabiullah, aku pun mencintaimu. Saat ku dengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa umat terbaik adalah umatmu, aku pun memohon kepadanya untuk memperpanjang umurku dan mengkaruniakan kepadaku penghormatan untuk dapat tergolong sebagai umatmu dan untuk dapat melihat wajah sucimu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapanku dan kehormatan itu bagiku. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menaruh kakinya di lubang itu,
kakinya menghalangi pandanganku. Aku ingin agar ia memindahkan kakinya agar aku dapat melihat dirimu. Nabi SAW bersabda, pandanglah diriku sekarang dan penuhi harapanmu. Ular itu memandang dan memandang. Setelah beberapa saat ia mati. Nabi SAW memerintahkan jin untuk membawa ular itu pergi dan menguburnya dan menguburkannya. Maulana Syekh Nazim terseru-seru berkata, hal ini adalah rahasia yang telah diberikan kepada kalbu-kalbu para wali Naqsbandi. Beliau melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebenarnya tak ada keperluan apapun untuk berhenti di gua ini, kecuali suatu peristiwa yang penting yang terjadi di sini. Suatu cahaya dari akar suatu pohon spiritual yang akan menyebar ke seluruh umat manusia. Suatu cahaya yang datang langsung dari hadrat ilahi akan muncul di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu dan ke seluruh pengikut Thariqah Naqsbandi dan kepada seluruh pengikut Thariqah Naqsbandi bahwa jalur transmisi ini tidaklah disebut sebagai Naqsbandi saat itu, tetapi dikenal sebagai anak-anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi jalur transmisi ini tidaklah disebut sebagai Naqsbandi saat itu, tetapi dikenal sebagai anak-anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau dikenal oleh para wali sebagai bapak dari jalur sanad ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil seluruh syekh dari sanad emas yang merupakan pewaris dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil para grand syekh dari sanad emas, seluruh dari mereka, dari zamannya hingga ke zaman Al-Mahdi alaihissalam. Mereka semua dipanggil lewat ruh-ruh mereka dari alam arwah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu diperintahkan pula untuk memanggil 7 wali Naqsbandi. Kemudian Nabi SAW memanggil 124.000 nabi-nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu melalui perintah Nabi SAW memerintahkan setiap grand syekh untuk mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk hadir secara spiritual. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan seluruh syekh untuk mengambil tangan para pengikutnya untuk menerima baiat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menaruh tangannya di atas mereka semua. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh tangan beliau di atas mereka semua, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh tangannya di tangan kudratinya atau tangan kekuasaan ilahiyahnya di atas mereka semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh dirinya sendirilah menaruh di lidah setiap orang yang hadir bacaan zikirnya atau talqin zikir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan ia memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh dirinya sendirilah menaruh di lidah setiap orang yang hadir bacaan zikirnya atau talqin az-zikir. Dan ia memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerintahkan semua wali yang hadir bersama pengikut-pengikut mereka untuk melafazkan apa yang mereka dengar dari suara kudrati. Allahu 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 haq, Allahu 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 haq, Allahu 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 haq. Semua mereka hadir mengikuti syekh mereka, dan para syekh itu mengikuti apa yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga melafazkannya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan rahasia dari zikir yang dikenal sebagai zikir khatamul hawajakan kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Khusdawani Qudusirahu yang memimpin zikir pertama di antara para wali dari Thariqah Naqsyabandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau mengumumkannya kepada seluruh wali bahwa Syekh Abdul Khaliq Al-Khusdawani Qudusirahu adalah pemimpin dari Khatamul Hawajakan. Setiap orang mendapat kehormatan untuk menerima rahasia dan cahaya itu dari Khawaja Abdul Khaliq Al-Khusdawani Qudusirahu di hadirat para wali, di hadirat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maulana Syekh Nazim Qudusirahu berkata, siapapun yang menerima baiat dari kami atau menghadiri majelis zikir kami mesti mengetahui bahwa dirinya telah hadir di gua tersebut di saat barokah itu di hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa ia telah menerima semua rahasia-rahasia ini. Kemudian rahasia-rahasia ini telah disampaikan kepada kami melalui para syekh dari sanad emas, melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu teramat bahagia dan gembira dengan apa yang terjadi di dalam gua itu, dan beliau kini mengerti mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilihnya untuk menjadi teman dalam hijrah beliau. Para syekh Naqsyabandi menganggap kejadian-kejadian dalam gua tadi sebagai fondasi dari Thariqah Naqsyabandi, tidak hanya sebagai sumber atau wirid harian, tetapi juga karena ruh-ruh dari seluruh anggota Thariqah ini telah hadir bersama di saat itu. Setelah kejadian di gua tadi, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Saat mereka mencapai Quba, suatu desa di dekat Madinah, di hari Senin di bulan Rabiul Awal, mereka berhenti untuk beberapa hari. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid pertamanya. Mereka melanjutkan perjalanan di hari Jumat setelah mendirikan salat Jumat di Quba. Itu adalah jamaah Jumat pertama yang beliau dirikan. Beliau memasuki Madinah bersama sahabat beliau di tengah-tengah teriakan takbir Allahu Akbar dan tahmid Alhamdulillah dan kegembiraan serta kebahagiaan yang meluap dari setiap orang yang hadir. Beliau bergerak ke arah mana unta beliau akhirnya berhenti, dan di sanalah kemudian beliau membangun masjid beliau yang kemudian di sana beliau tinggal, kemudian di sanalah beliau membangun masjid beliau dan rumah beliau. Beliau tinggal sebagai seorang tamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai masjid beliau berdiri. Saat Nabi SAW datang ke Madinah, Madinah sedang dipenuhi berbagai wabah. Begitu beliau tiba, seluruh wabah penyakit itu lenyap. Wa minallah taufiq bihormatil habib bihormatil suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.